Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sehat itu tak ternilai harganya. Ketika kita sakit, sehat itu sangatlah mahal. Ketika kita sakit, sehat itu sangatlah nikmat gitu ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih memberi kita kesempatan pada pagi hari ini gitu ya untuk mengikuti pesantren Ramadan kita pada pagi hari ini yang bertemakan sifat-sifat orang yang beriman. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kita berhak mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah kita ketahui, dua kalimat syahadat terdiri dari yang pertama syahadat awal, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan syahadat tsani yang kedua, yakni berisikan kerasulan Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini merupakan pembatas antara daerah kekufuran dan keimanan. Kalimat itu pula lah yang menjadi pintu gerbang masuknya seseorang dari daerah kafir ke daerah iman. Dengan demikian, pembatas antara daerah kafir dan iman itu mempunyai dua pintu. Pintu yang pertama tadi, pintu tauhidullah. Pintu tauhidullah ini mempunyai 3 buah kunci, yaitu kunci rububiyah, kunci uluhiyah, serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Sedangkan pintu kedua ini mempunyai 1 kunci, yaitu bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman. Berbicara tentang iman. Iman itu menurut bahasa yaitu membenarkan perkataan seseorang dengan sepenuhnya serta percaya terhadapnya. Sedangkan menurutkan istilah agama, iman itu membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan sepenuhnya tanpa perlu bukti yang nampak, serta percaya dan yakin terhadapnya gitu ya. Seperti ibarat iman itu ketika kita yakini dalam hati, maka kita ucapkan dengan lisan, dan kita lakukan dengan perbuatan gitu ya. Kita amalkan dengan perbuatan seperti itu. Di antara kekurangan yang menimpa diri kita atau menimpa sebagian dari umat Islam ini adalah menyia-nyiakan atau kurang memperdulikan, yaitu petunjuk dan pedoman hidup kita, Al-Quranul Karim. Padahal apabila seorang mukmin betul-betul mencermati, mengkaji, membaca Al-Quran, maka akan hidup hatinya, akan hidup kemauannya untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quranul Karim adalah petunjuk pedoman hidup seorang mukmin. Maka pada kesempatan baik ini, Ibu ingin menguraikan dari Al-Quranul Karim, yaitu sifat-sifat kaum mukminin atau sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terambil dari surat Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, dalam ayat ini Allah terlebih dahulu untuk kita menggapai sebuah ampunan Allah Azza wa Jalla. Baru Allah menyebutkan surga. Karena seorang tidak mungkin masuk surga tanpa sebelumnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ayat ini adalah perintah untuk bersegera, tidak menunda-nunda waktu, karena umur kita terbatas, waktu berjalan terus tanpa menunggu dan menanti kita. Dalam keadaan apapun kita, entah dalam keadaan tidur, entah dalam keadaan berjalan, entah dalam bekerja, entah dalam belajar, entah dalam keadaan lalai, entah dalam keadaan taat, namun waktu tetap berjalan. Dia tidak menunggu kita, maka Allah Azza wa Jalla menunggu kita untuk bersegera. Demikian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk segera dalam beramal, segera dalam berbuat, karena untuk memperoleh pengampunan ini adalah dengan iman dan amal soleh dan perbuatan, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian, dalam ayat ini Allah menyebutkan dalam ayat ini berupa janji, berupa syurga dan ampunan Allah, yang mana syurga luasnya seluas langit dan bumi. Ini hanya sekedar gambaran, namun hakikatnya lebih dari itu, untuk mendekatkan pemahaman kepada kita. Maka Allah menyebutkan syurga seluas langit dan bumi, padahal syurga itu lebih dari itu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, syurga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa disebutkan dalam ayat ini atau ayat yang berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mereka berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Jadi baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit, mereka senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang menginfakkan hartanya di saat dia dalam keadaan mampu, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, itu bukan suatu hal yang luar biasa. Tetapi yang lebih itu adalah tatkala seorang dalam keadaan sulit pun dia tetap menginfakkan apa yang dimilikinya dari harta yang dimilikinya, walaupun mungkin sedikit. Makanya kita lihat dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Insan, Allah menyebutkan tentang sifat ahli syurga, yang mereka dimasukkan ke dalam syurga karena mereka mengamalkan amalan-amalan di dunia di saat mereka dalam keadaan sempit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kita lakukan semata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia atau untuk keuntungan di balik itu semua, mencari keuntungan duniawi. Tidak. Ini menunjukkan kebahagiaan dari keikhlasan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini dari sifat orang-orang yang beriman atau bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang senantiasa menahan amarah mereka. Menahan amarah adalah suatu sifat perilaku yang mulia, karena tidak gampang seorang menahan amarahnya. Seorang ketika dia marah dikuasai oleh suatu keadaan yang terkadang membuat dia melampiaskan amarah itu, sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan dia tidak tahu apa yang ia ucapkan. Nah, orang yang mampu menahan amarahnya, ini adalah bagian orang-orang yang bertakwa. Sifat di antara sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kadhiminal ghaidh. Kemudian tidak hanya sekedar menahan amarah. Di saat mereka mampu melampiaskan marah mereka, tetapi lebih dari itu, mereka lakukan sesuatu yang lebih terpuji dari itu. Wal afina anin nas. Mereka memberikan maaf kepada orang-orang yang mereka marahi itu, orang yang mempunyai kesalahan. Setelah mereka menahan amarah mereka, tidak hanya itu, mereka maafkan orang-orang yang menjadikan penyebab mereka marah. Wal afinina anin nas. Dia memberi maaf kepada manusia, dan ini termasuk perbuatan orang-orang yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada akhir ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pasal 1 dari perbuatan baik,
Salah satu perbuatan dari mulia ketika seorang yang mampu menahan dirinya dari amarah dan emosi yang menguasai dirinya, lalu tidak sekedar itu, tetapi dia maafkan orang-orang yang berbuat kesalahan. Makanya orang yang bermampu menahan amarahnya akan diberikan oleh Allah bahasan yang besar. Di sisinya, Allah menyuruh orang yang menahan amarah di dunia untuk memilih bidadari-bidadari surga yang dikehendakinya. Masya Allah, alangkah indahnya sifat yang mulia ini. Dan ini adalah bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sifat orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum dzakarullah. Dan apabila orang-orang yang mereka mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullah. Mereka mengingat akan Allah, akan azab Allah, akan ancaman Allah, akan neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berdosa. Maka apa yang mereka lakukan? Setelah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Langsung mereka bertaubat, langsung mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mereka yakin tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun berkeyakinan bahwa yang mengampuni dosa-dosa, bahwa yang mengampuni kesalahan-kesalahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak melanjutkan dan tidak meneruskan perbuatan yang mereka lakukan, perbuatan dosa yang mereka lakukan, sementara mereka mengetahuinya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga yang kita bacakan pada kesempatan yang baik ini, yaitu ayat 135, menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang dikatakan bertakwa atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti dia selamat dari dosa, bukan berarti dia selamat dari perbuatan maksiat, tidak. Tetapi dia mungkin terjerumus dari perbuatan maksiat karena dia sebagai manusia, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya setiap Bani Adam melakukan kesalahan, dan orang yang melakukan kesalahan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka terjerumus dalam perbuatan keji, mereka terjerumus dalam perbuatan dosa, menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dan beristighfar dan melakukan amal-amal kebaikan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Abu Hadzar, yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasannya bagaimanapun upaya seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah, suatu saat mungkin dia terjerumus dalam dosa, dalam kemaksiatan, maka beliau melanjutkan hadisnya, dan ikutilah suatu perbuatan buruk yang kamu berbuat, supaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Perbuatan baik yang disebutkan di sini, para ulama menyebutkan yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa. Dan melanjutkan dengan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh itu menghapus keburukannya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Maka di antara sifat orang-orang beriman, ketika mereka terjerumus dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mereka tidak menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka segera minta ampun kepada Allah karena mereka meyakini yang mengampuni adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita tidak perlu dalam hal meminta ampun pada Allah Azza wa Jalla mencari wasilah-wasilah
kadang-kadang kepada orang pintar yang katanya pintar, terkadang sama orang yang mati, gitu ya. Tidak perlu itu. Cukup kita percaya bahwa Allah yang maha mengampuni, Allah yang memberi pengampunan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ketika seorang hamba ketika benar-benar kembali kepada Allah, berobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, Allah zat maha pengampun. Allah bergembira, Allah senang ketika ada hambanya yang berkembali kepadanya. Berikut adalah sifat-sifat orang yang beriman, seperti yang disebutkan di ayat berikutnya, ulaika jazaohum maghfirah min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah orang-orang yang balasan bagi mereka ialah ampunan dari Allah mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Quran Surat Al-Imran ayat 136. Mereka mendapatkan ampunan karena mereka segera bertobat kepada Allah ketika mereka melakukan kesalahan dan meminta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, maka mereka dibalas kepada Allah dengan ampunan. Dan surga adalah balasan terbaik bagi orang-orang yang berbuat baik. Anak-anakku sekalian, demikianlah kajian ini, demikianlah pesantren Ramadan kita ini. Semoga mendapat manfaat dari materi-materi ini, ya. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa, yang senantiasa beriman. Apabila terjerumus dalam dosa, segera kembali kepada Allah, minta ampun sama Allah, sampai akhir hidup kita istiqomah di atas jalan yang lurus, atas Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.